Meanwhile, a few moments later. 2 hours later. 3 hours later. 1 eternity later. Eventually. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Anissa Febrianti dengan NIM 23010330020 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas A angkatan 2023 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi dalam video ini aku akan membahas materi tentang kepemimpinan. Di dalam materi ini aku akan membahas 4 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Poin yang kedua itu jenis-jenis kepemimpinan. Poin yang ketiga ada karakteristik kepemimpinan, dan poin yang keempat merupakan peran dan tanggung jawab menjadi seorang pemimpin. Aku akan membahas dari poin yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Jadi kepemimpinan merupakan proses yang dimana seseorang itu mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan individu atau kelompok untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Dalam perannya, seorang pemimpin itu tidak hanya bertugas untuk memberikan arahan, tetapi juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung serta membangun kepercayaan dan juga memotivasi agar seorang tim atau kelompok itu bersemangat dan fokus pada tujuan bersama. Seorang pemimpin yang efektif harus mempunyai visi yang jelas dan mampu menginspirasi semua tim atau semua anggota atau kelompok dan memberikan contoh yang baik sehingga tim atau kelompok itu dapat bekerja sama dengan penuh dedikasi dan semangat yang tinggi. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis kepemimpinan. Sebenarnya jenis-jenis kepemimpinan itu banyak, tapi aku hanya ambil beberapa saja. Untuk jenis kepemimpinan yang pertama yaitu kepemimpinan autokratis, merupakan pemimpin yang mengambil semua keputusan tanpa banyak mempertimbangkan masukan dari anggota tim. Yang kedua yaitu kepemimpinan demokratis, yaitu seorang pemimpin yang dimana melibatkan anggota tim dan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu kepemimpinan laissez-faire, yaitu merupakan pemimpin yang memberikan kebebasan kepada anggota dalam bekerja sama tanpa banyak campur tangan. Yang keempat merupakan kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin yang dimana pemimpin itu menginspirasi dan mendorong perubahan positif dalam organisasi. Yang kelima itu kepemimpinan servant atau pelayan, merupakan pemimpin yang mengutamakan kepentingan tim dan berusaha melayani mereka dengan baik.
ketiga yaitu karakteristik kepemimpinan. Dalam karakteristik ini aku akan menyebutkan 6 karakteristik. Untuk karakteristik yang pertama yaitu integritas. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai karakteristik integritas, yaitu jujur dan dapat dipercaya dalam segala tindakannya. Yang kedua yaitu visioner. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas untuk masa depan dan mampu mengarahkan tim ke arah tersebut, ke arah visinya tersebut. Yang ketiga yaitu komunikatif. Seorang pemimpin itu harus mampu menyampaikan gagasan dengan jelas dan dapat mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat yaitu empati. Jadi seorang pemimpin itu harus dapat memahami dan peduli terhadap kebutuhan serta perasaan anggota-anggotanya. Yang kelima yaitu keberanian. Seorang pemimpin itu harus mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas anggota-anggotanya. Yang keenam yaitu adaptif. Seorang pemimpin harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan pada anggota atau organisasi. Poin yang keempat atau yang terakhir yaitu peran dan tanggung jawab menjadi seorang pemimpin. Jadi peran dan tanggung jawabnya itu yang pertama adalah seorang pemimpin yang motivator. Jadi seorang pemimpin itu peran dan tanggung jawabnya itu harus bisa menjadi motivator atau dapat memberikan dorongan kepada anggota tim agar tetap bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Jadi dalam sebuah organisasi itu seorang pemimpin harus mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan, karena dapat menentukan kebijakan dan strategi yang tepat untuk bisa mencapai tujuan. Yang ketiga ada penghubung. Jadi seorang pemimpin itu harus menjadi seorang penghubung, yaitu menjalin komunikasi yang baik antara anggota tim satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat itu ada problem solver, atau seorang pemimpin harus dapat menyelesaikan masalah dan konflik yang muncul dalam tim. Mungkin itu saja materi yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.